Oke, lanjut lagi dari Inggris. Kita dari laga yang sebenarnya nggak begitu big match, tapi pasti ditunggu sama semua orang kelucuannya karena ada MU yang lagi-lagi ditunggu nih, bisa nggak sih dia beneran merangsek ke papan atas. Setelah sekarang kelihatannya poinnya hanya beda 6 poin, kalau dari peringkat 4, jadi nggak begitu jauh. Ditambah Everton yang juga habis dizolimi sama FA karena itulah finansial ada kekurangan cuman 20 juta tapi dikurangin 10 poin. Ya kayak kalau kita lihat kemarin nasibnya Everton nih mirip-mirip Juventus kemarin yang memang ada pengurangan poin, dibalikin lagi, dikurangin lagi. Kita lihat nih Everton apakah emang sudah final atau pada akhirnya ada kemungkinan revisi dari hukumannya. Tapi kita ngomongin bagaimana bermain di Goodison Park yang juga nggak pernah gampang buat tim-tim besar, termasuk Arsenal yang kemarin akhirnya menang setelah bertahun-tahun lamanya nggak pernah menang. Apakah MU akan kesulitan juga menghadapi Everton yang di bawah Shandais ini? Karena lawan MU nih, lawan tim yang bermain tinggi susah, lawan tim yang bermain low block susah juga gitu. Jadi nggak ada yang gampang buat MU kan? Iya, akan kesulitan. Iya itu dia. Dan akan kalah. Akan kalah mas. Jadi bukan ugly win, kalau kata Konstantin ugly win. Ugly lose lagi. Iya. Udah ugly lose sudah jelek banget sih, udah ugly lose lagi. Ya mungkin lebih ke psikologis sih gue. Maksudnya pembuktian Everton baru kehilangan poin di saat mereka lagi naik-naiknya. 5 pertandingan, 4 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali imbang. Mereka gak kalah di 4 pertandingan. Mereka udah bisa nemuin formnya mereka lah dari sisi permainan, dari sisi hasil pun. Dan itu dirusak dengan keputusan tadi yang lo cerita. Mereka dari posisi 12? Sekarang 17 jadi 19. 18 ya. 19 ya di atas juru kunci. Jadi 19 sama dengan Burnley. Dan sepanjang sejarahnya Premier League, dia dari 12 pertandingan yang dapat 4 poin, itu cuma sekali yang bisa lolos nggak degradasi. Dan Everton juga itu tahun berapa gue lupa. Ini bakal mengulang. Yang sebelumnya Sheffield United juga turun dan sebelumnya lupa gue satu tim lagi turun juga. Pokoknya 4 poin dalam 12 pertandingan itu nggak pernah. Cuman ya salah tuh, United bakal kesulian. Kesunyian. Kesulian. Jadi ya gue ngelihat kemauan untuk ngebuktiin itu, pembuktian untuk bahwa mereka sudah bisa menemukan performance-nya, ditambah dengan naik turunnya United di laga-laga away terutama. Gue ngeliat sih ini akan mengarah ke Everton kalau gue ngeliatnya sih. Degradasi tapi Kok lemes langsung ya? lawan MU bisa menang. Berarti ini apakah sebuah degradasi karena dipotong poin. Kalau enggak kan di papan tengah aja. Oh iya juga sih. Tapi papan tengahnya kan 12 itu enggak jauh-jauh amat dari 14. 14 ya? Iya. Ya poinnya kan enggak jauh dari yang 14 oke lah. Survive lah. Kemarin Chelsea 12 poin lama banget Chelsea. Oh iya. Nah ini berarti kan artinya kayaknya everybody can beat MU. Nggak cuma di Old Trafford, ya, di Old Trafford aja gampang, apalagi di away games. Kan menurut lo, apakah benar kata Mas Aryo ketika lagi ada pengurangan poin ini kayak Juve tahun lalu lah, ketika sekalinya dikurangin, Juve malah bagus terus tuh. Baru yang kedua, baru tuh kayaknya mentalnya udah ngedrop tuh. Gua rasa ada peluang Everton tetap ngelanjutin performa tren mereka belakangan 4 game itu udah bagus ya karena dari permainan pun juga jelas ada peningkatan. Setelah di awal musim gue tadinya sekaligus gue udah di 5 pekan awal gue 100% bilang kayaknya Everton degradasi nih. Kalahnya tuh udah dibantai, komposisi pemain juga masih mengandalkan asli yang di tahun 2023 gini. Tapi nyatanya setelah itu mereka bisa turn back, abis itu bisa perform lagi dan bisa sebenarnya cukup inilah heroik juga lah, mereka bisa tiba-tiba berada di peringkat 14 sebelumnya tapi akhirnya diganggu dengan pengurangan poin seperti ini. Dan kalau kita ngeliat dari Unitednya belakangan mereka ya jelas punya ugly win beberapa kali dan juga bisa merengsek ke peringkat 6 ya, bisa mepet ke 4 besar juga. Kayak nggak nyangka gue di peringkat 6 walaupun selisih poinnya jauh. Iya 6 poin ya, let's say 6 poin. Tapi kalau dari segi permainan pun sebenarnya belum ada perubahan signifikan dari United. Ini menurut gue yang jadi kekhawatiran gue akan United yang sekarang, karena dari segi penampilan belum ada progres, belum ada perbaikan, dan komposisi pemainnya kan masih komposisi pemain yang sama seperti yang kita lihat sebelum international break gitu. Belum ada perubahan, pemain-pemain yang cedera belum akan kembali lagi. Paling Luke Shaw udah balik ya, cuman kayaknya belum akan main sih feeling gue. Belum langsung lah feeling gue juga kalau ruang ganti pecah. Nah, itu berat ngomongin kali ruang itu. ganti kan menarik ya. Ini mungkin kita intermezzo bagaimana seorang Maguire yang memaafkan politisi Ghana yang sempat membuli dia lagi di parlemen, mencontohkan Maguire yang main jelek segala macam, kemarin akhirnya direvisi. Tapi kalau ngomongin back, ini kan tadi yang Mas Aryo bilang internal pecah, yaitu termasuk Varane nih, isunya benar-benar pecah sama Ten Hag karena dia merasa di nomor 2 kan, apalagi sama Evans itu. Kok ada gua malah dipilih sama Evans. Menurut lo apakah ini akan menjadi drama baru di apalagi di preskon dibilang lagi ya. Hah? Di preskon Taktikal. Iya, di preskon bilang. Inilah Ji, bahwa lu pelatih bagus belum tentu lu bisa manajemen pemain bintang dengan cakap juga gitu. Ten Hag kalau soal kualitas teknik, taktik ya udahlah oke. Di Ajax. Di Ajax. karena siapa pemain bintang di sana yang sekali berfaran gitu, dan
treatment pemain kayak Varane ini bukan bahwa lu gua mainin sampai lu bisa main bagus. Kalau lu nggak bagus gua nggak mainin. Apalagi yang lu mainin sorry itu saya Johnny Evans, walaupun Johnny Evans main pun juga lumayan gitu. Juara Varane dunia, cukup gini, Liga Champions gue 5. 5 lu mau apa? Iya, juara dunia, juara Iya, Liga gitu. Champions anjir. Dan dengan kalaupun benar isu ini ya gue nggak kaget bahwa Varane ya emang harusnya layak diberi menit bermain begitu pulih dari cedera gitu. Dan buat gue kalau Varane sama Lindelof ya mungkin bisa oke, walaupun pair utama MU kan bukan di back juga sih. Lu pak waktu Evans sama Maguire fine aja gitu kan. Tengah gitu lah, emang kreativitas nggak ada, finishing nggak ada. Itu aja sih MU, bahwa kalau untuk lini belakang apalagi kiper ya anget-anget kuku lah gitu ya bagus-bagus juga enggak gitu, cuman bukan PR utama gitu. Kreativitas ini yang masalah juga. Dan kita juga harus bahas, tadi Chelsea dibahas, Newcastle dibahas, cedera pemain MU ini banyak gitu. Cuman emang lo pasti bukan tipe yang gue nggak mau excuse pemain banyak cedera juga, cuman ya ini ngaruh. Walaupun sekarang Casemiro ini emang bener-bener kelihatan kan peran di lini tengah ini ya, progresif pas dia ada, finishing di depan juga oke. Tapi saat lu punya Rashford, lu punya Højlund, lu punya Bruno, lu punya Anthony, at least lu create something. Iya. At least lu create something. Ini yang nggak dilakukan oleh MU, dan buat gue ya Ten Hag harus mendapatkan tekanan sih. Jadi nggak ada yang cedera kan sebenarnya di lini depan kan. Cedera mungkin di Casemiro, Luke Shaw, tapi menurut gua nggak ada alasan untuk nggak nyetak gol sama sekali kan. At least create. 3 pertandingan ini cuma 1 orang yang nyetak gol gitu. Bukan striker. 3 striker cuma 1 orang yang nyetak gol, itu pun juga cuma 1 gitu kan. Rashford doang itu pun September juga menghadapi Arsenal. berapa bulan yang lalu gitu Iya. kan. Berarti kan apa yang masalah, apakah dari lini tengahnya nggak bisa supply, ada Erikson di sana, ada Bruno, bahkan second line ada Dalot kadang-kadang untuk ngasih crossing. Apa yang nggak jalan menurut lo Mas dari kreativitas dan juga produktivitasnya? Masalah Pelatih Mental sih. Pelatih. atau ini udah mulai pengorengan isu dari media-media, ada pemain sudah tidak bermain untuk pelatihnya, apakah ada ke sana? ya kalau ngelihat sejarahnya MU Selalu selalu berulang, begitu, toksiknya begitu kan. selalu ya. Selalu berulang, selalu throw the manager under the bus. Itu kan selalu MU kan seperti itu kan. Maksudnya daripada lo ngorbanin beberapa pemain, ya lo ngorbanin pelatih aja satu lah. MU pasca Ferguson maksudnya. Iya. Oh, oke. Iya kan selalu begitu kan. Iya, iya. Out, Mourinho out, gitu, semua kayak gitu. Yang dipilih adalah Pogba. pemainnya. Ya gue ngelihat ya walaupun manajemen mengarah ke Ten Hag gitu, cuman kan dari sisi tim gue selalu bilang Ten Hag tuh belum memberikan apa-apa tambahan dibandingkan musim kemarin gitu, bahkan mundur gitu. Musim kemarin lu masih adalah spark dikit lah dari si Rashford di sana, ya Anthony di awal-awal gitu masih ada gitu. Tapi secara statistik kardus kan Mas, Ten Hag pelatih tercepat yang mendapatkan kemenangan dalam Itu lo bilang 50. kardus ya, itu bagus. Itu. Ya, Dan kedua iya. kemarin katanya, aduh gue lupa deh. Persentase lah, Persentase persentase juga kemenangan kan, juga persentase paling tinggi dibanding yang lain. Cuman kan lu kalau ngelihat kekalahannya ada yang bentuknya 7-0, ada yang bentuknya itu kan. 3-0 dari Newcastle. Kekalahan yang harusnya nggak masuk nggak bisa dimaafkan, kekalahannya tuh yang levelnya aib lah. Iya. Lu bicara jelas Kalau aib sepanjang masa sih itu lu bicara kiper yang bisa bikin sekian banyak clean sheet. Oke, dia dapat kiper baik. Kebobolannya berapa gitu? Satu, lu mendingan nggak clean sheet lah tapi nggak bobol juga 8 gitu kan. Mendingan lu kalah 1-0 ya nggak masalah gitu. Iya, lu kebobolannya 7 itu kan maksud gua dari sisi itu lu belum bisa perbaiki gitu. Dari sisi permainan apalagi. Lu mau rotasi pemain kayak apa? Kalau lu nggak bisa memberikan instruksi yang jelas gitu loh untuk lu bermain seperti apa, kan pemain juga kayaknya nggak goblok-goblok semua lah ya. Maksudnya nggak ngikutin. Tapi kan kalau lu bisa ngelihat tim ini, mainnya kayak gini nih, ngikutin pelatihnya gitu kan, gaya mainnya kan. Ini kan nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan pelatih main gimana juga. Lu main dah, kayaknya kayak seperti itu gitu. Ini lagi bagus nih perform. Oke, ntar gue mainin lagi. Kayaknya gue ngelihatnya tuh lebih kayak gitu loh. Untung-untungan lah kalau kita bisa menang 1-0. Oke, kita menang. Maksudnya kalau kita bandingin sama Pochettino gitu ya, terus juga sama siapa Ange progresnya juga jauh lebih kelihatan atau sama Unai Emery di Aston Villa ketika dia masuk langsung gaya mainnya berubah. Sistem ada. Sistemnya jalan walaupun mungkin gak menang-menang mulu atau mungkin gak selalu main bagus, tapi sistemnya jelas. Nah, Ten Hag itu gue belum melihat nih gaya mainnya sebenarnya mau gimana sih selain counter kan. Dan kemarin mungkin selain soal persentase kemenangan yang juga lagi-lagi pro ke dia adalah yang katanya bisa dibilang tim MU terjelek sepanjang masa start musimnya, nyata hanya beda 6 poin dari Arsenal yang sekarang ada di papan atas. Menurut lo gimana statement itu? Menurut gue ya itu agak membingungkan ya. Gue juga agak nggak percaya ketika baca data. Masa iya sih beda 6 poin? Iya benar juga. Masa iya kan? Habis itu dari persentase kemenangan Main ya salah sejelek satu yang itu ya. terbanyak. Tapi kalau soal aib-aibnya bener kata Mas Aryo banyak juga. Sampai sekarang nih udah hampir 1,5 tahun ya si Ten Hag ini rezimnya Ten Hag di MU. Tapi belum sekalipun dia bisa nyuri poin kemenangan di Big Six di away.
Juve. Ini kan sebuah tanda tanya besar gitu. Kenapa DNA United sama sekali selalu dipecundangi sama lawan-lawan Big Six lo, rival lo ketika lo main tandang. Itu kan yang sebenarnya bahkan gak usah jauh-jauh lah, di era Ole pun dia mereka bisa nyiptain rekor gitu di partai-partai away bisa menang. Itu menurut gue salah satu yang mengherankan lah bagi gue di Ten Hag ini. Dan faktor lain kalau menurut gue ya pribadi, kalau dibandingkan kan soal visi misi, soal filosofi segala macam, Ten Hag ini menurut gue lebih dekat ke arah Klopp ketimbang arah si Klopp daripada si Pep. Transition direct gitu transisi direct football, abis itu counter pressing, menurut gue lebih dekat ke arah bola. Bukan arah progresif. Ngepres. Ten Hag-nya. Ten Hag-nya. MU-nya. Ten Hag-nya lebih dekat. Gue nggak lihat MU ngepres soalnya. Itu sejauh itu, dan faktor kalau yang Bang Aldi bilang lawan City ngepres sih sebenarnya, lawan City ya. Cuman pas udah babak keduanya udah. Gue sih lebih milih dibiarkan ngepres sama City. Beda antara ngepres terstruktur angle press sama pressing yang asal datang pemain aja. Kalau MU tuh menurut gue lebih ke arah asal datangin pemain aja. Kalau lawan tim besar kadang-kadang gengsi gitu kan, tapi bukan terstruktur gitu. Kayak Martial yang waktu tiba-tiba lari, tiba-tiba nggak dapat apa-apa kan, di belakang ada tuh dia lari tapi nggak dapat apa-apa. Itu menurut gue terjadi di MU. Itu work rate. Dan faktor lain nih selain tadi soal filosofi yang lebih dekat ke Klopp dibandingkan Pep, salah satu faktor lain gue bilang Ten Hag ini mungkin belum menyadari kalau ada beberapa pemain yang diandalkan dia di musim lalu itu udah menuju area declining menurut Casemiro salah satunya, karena jelas langit dan bumi lah dibandingkan musim lalu dan musim ini. Dan ini faktor yang nggak bisa dijelasin juga karena Fabinho pun juga ngalamin hal yang sama ketika dia bersama Liverpool. Musim sebelumnya bagus banget, datang musim yang baru tiba-tiba decline-nya begitu cepat gitu. Dan itu menurut gue terjadi juga di Casemiro, dan Varane juga menurut gue terjadi konflik lah dengan si Ten Hag, dan bisa bayangkan kondisi di ruang ganti menurut gue sangat-sangat panas. Oke, back to laptop, kita langsung pindah prediksi skor Everton sama MU. Prediksi ya, Everton menang ya? Everton 1-0. Gue masih MU. Untuk kali ini MU 2-1. Seri deh kalau gitu. Seri. 0-0. Bisa lah United. 0-0. Bete banget sih kalau 0-0 udah nonton. Buang-buang waktu gua aja tuh anjir. Kita pindah ke derby di Italia antara Juve vs Inter yang pasti akan menyuguhkan kekerasan, tensi tinggi, dan mungkin misteri kecurangan kita nggak tahu. Gua harap sih ada begitu ya. Misteri kecurangan finansial kali ya. Gak kesana, bukan. Inter lah, Juve lawan Inter. Ini Juve yang bahkan disebut-sebut mungkin sama siapa kemarin ya, legenda sama satu legenda Italia, katanya Juve menurut dia adalah kandidat terkuat untuk meraih Scudetto musim ini atau menjadi title contender buat Inter gitu, karena Napoli sekarang lagi jatuh, Milan juga nggak jelas, sementara Juve fokusnya hanya untuk Serie A. Inter pun juga masih harus membagi fokus dengan beberapa kompetisi termasuk Liga Eropa yang pastinya dia juga pengen lebih dari fase grup. Lo melihat Juve sekarang, apakah Juve yang mengerikan walaupun banyak yang fans Juve bilang ugly win di bawah Allegri. Ya gak penting ugly win. Gue bukan orang yang percaya istilah ugly wins ya. Win is a win. Win is a win gitu. Gue gak percaya istilah ugly win gitu. Mungkin ada orang-orang yang percaya dengan ugly win. Lu menang harus dengan meyakinkan. Buat gue gak penting. Juve menang oke gitu. Dan gue sekarang lagi suka sama sayapnya Cambiaso, gue suka tuh biar Andrea Cambiaso. Iya, gue lebih suka, dan cara permainannya emang gue bukan penyuka Allegri ya, gue nggak suka sama sekali ini orang, cara permainannya gue nggak suka. Cuman dia bisa bikin Juve di peringkat 2, compete dengan Inter dengan salah satu tim line up terbaik di Italia, dengan striker salah satu terbaik juga di Italia, Lautaro Martinez, dengan kedatangan Thuram ya. Inter termasuk yang salah satu, bukan gara-gara Panji baju Inter ya, cuma karena Inter sendiri buat gue paling lengkap lah di Serie A saat ini, dan dari belakang sampai depan semuanya paling siap. Dia juga punya salah satu fullback terbaik di Serie A sekarang, mungkin juga Eropa dengan Di Marco. Artinya bahwa ya Inter lebih siap. Cuman Juve pun sedikit lebih bagus dibandingkan Juve musim lalu. Apakah bisa konsisten atau enggak, atau seperti Napoli tahun lalu dibiarkan berlari jauh sendiri. Nah sekarang zamannya Inter nih, nanti abis Desember Inter mulai kelihatan goyangnya. Cuman kalau sampai sekarang Inter masih bisa compete di atas, ya buat gua sama lah Inter bakal bisa nyaman di atas. Kalau soal Juve kandidat juara atau enggak, gue meyakinkan mereka kandidat juara kalau bagi gue ya. Karena kalau dibandingkan musim lalu, katakanlah musim lalu, oke, mereka finish di peringkat yang nggak menghasilkan tatah Eropa sama sekali lah. Kan? Tapi pengurangan poin, dan setelah mereka dapat pengurangan poin, sebenarnya performa mereka masih bisa keep up bagus, dan itu dilanjutkan. Yang kedua dia bisa melanjutkan performa itu secara mental, mereka kena tapi bisa mengumpulkan pundi-pundi poin. Itu menurut gue salah satu hal yang bagus juga. Apalagi kalau kita mengingat musim lalu juga sebenarnya udah dekat tuh ya sama Allegri out, musim lalu juga udah terdengar sebelumnya. Tapi dia bisa menyelamatkan Juventus, dan dilihat di musim ini kelihatannya permainan mereka, dia sama Inter sama-sama kandidat karena dari segi
segi produktivitas gol salah satu dua tim ini yang terbaik. Jadi cuma 2 nih kandidat juaranya. Untuk Nanti musim ini gue untuk kandidat juara karena mereka Milan bisa lah. clean Milan sheet-nya mereka juga nyelip. 2 tim paling bagus di Serie A musim ini. Enggak lah kayak. Milan untuk musim ini enggak. Dan tadi gue melanjutkan poinnya Bang Aldi soal ugly win, ya karena kalau untuk juara bagi gue bukan hanya lu main paling bagus, tapi gimana caranya lu ketika main jelek pun lu tetap bisa menang. Menurut gue itu momen ketika lu bisa jadi juara. Kalau juara ke MU belum, jauh. Kalau untuk momentumnya Juventus ini, ketika Napolinya lagi performnya lagi begini, habis itu Milannya lagi begini, dan mereka udah punya advantage sejauh ini di pekan ke segini ini 11-12 ini, advantage-nya udah 7 poin, 8 poin dari peringkat 3. Menurut gue kedepannya akan tuh horse battle. Zal, istilah kayak ya karena Milan lagi begini, karena ini tiap tahun Serie A begitu cuy. Napoli begitu karena ini Inter Tapi gue nggak suka sih kayak gitu sebenarnya. Juve-nya lagi Sama begini. lah. Mau sampai kapan? Sama kayak ini. Berarti siapa yang bisa manfaatin situasi? Gue yakin kan? Inter juga Itu ada sama kayak masalahnya. dulu orang mendiskreditkan Leicester sih. Iya, gitu loh. Yang lain lagi gitu ya. Enggak lah. Iya. Emang waktunya mereka juara Gue itu. yakin Inter pun gue yakin lagi nggak baik-baik banget juga. Cuma mereka tahu cara mereka bisa cope up dengan situasi gitu. Buat gue istilah bahwa ya Inter begini karena Napoli lagi drop, ini lagi drop. Yes, Inter pun bukan lagi yang bagus-bagus banget. Cuma mereka Ya mempersiapkan kapan sih itu. lo ngeliat musim semuanya main bagus? Ya pasti kan ada naik Tahun lalu kan turunnya. ya gara-gara Napolinya aja kenceng gitu. Dan poin gue gini maksudnya Kompetisinya nggak ada. advantage-nya itu bukan karena mereka lagi jelek abis itu bisa ditinggalin gitu, tapi advantage-nya ya kalau tim udah bisa mengumpulkan 10 kemenangan, 1 hasil seri dari 12 game, menurut gue itu pure kandidat juara kalau bisa mengumpulkan poin sebanyak ini. Karena nggak banyak tim yang bisa ngelakuin 10 kemenangan dari 12 game, yaitu ekuivalen dengan Arsenal musim lalu kalau di Liga Inggris Terus kayak di compare- Liverpool ini. Jangan compare Serie A sama Serie Valen A. siapanya Via Valen anjir. Tapi Di kalau yang sama masalah ini. lu kan fans Juve Mas, lu ngeliat Iya. Juve sekarang, lu yang lebih ke pro Allegri atau lu tetap nggak puas sama Allegri sekarang? Gua ngelihat dia lebih pragmatis lagi sekarang. Oke. Gaya mainnya lebih pragmatis lagi, defense-nya dia lebih mengedepankan pada defense. Defense-nya Bremer udah menjadi pemimpin di tengah, ternyata dia bisa. Ya Morgani kayak sama Gatti. Alessandro atau Gatti sama Danilo ya. Iya, tapi kayaknya yang Alessandro sama Danilo kan terutama Alessandro yang nggak baru 2 kali main juga. Tapi kalau yang sering dimainkan yang 3 ini. Gatti Rugani. Lalu dia punya Kostic, salah satu pemain yang Winger kiri. pasnya luar biasa, asisnya banyak banget, dia punya kemampuan Juventus untuk menyerang semuanya dari sisi kiri. Timothy Weah. Lalu di kanannya iya ada Timothy Weah, lalu di tengahnya Locatelli udah jadi jenderal juga di lini tengah. Tambahin nama Rabiot, bisa Winston McKennie, bisa satu lagi siapa sih itu? Fagioli ya? Lagi kan lagi judi. masalah tapi. Judi. Ya, yang Emiretti. Rabiot. Rabiot sama satu lagi siapa? Biasa enggak? Enggak. Sayap kan besok. McKennie siapa Emiretti. lagi? Menit itu berapa kali dia Iya. Biasanya babak kedua kan. Iya, biasanya. itu. Ya di depannya sih ini juga udah balik lagi kan. Chiesa udah balik. Ya Vlahovic ya selalu disebut-sebut ya. Ya, jadi gua ngeliat tim ini semakin lengkap. Apa yang dimauin sama Allegri walaupun gayanya mungkin lebih membosankan dari sisi permainan, tapi mereka cukup untuk bisa memenangi pertandingan dan itu yang dibutuhkan untuk karakter juara. Berarti menang lawan Inter. Ini apa? yakin kalau ini nih. Menang nih. Menang apa juara? Menang enggak maksudnya lawan Inter dulu nih. Menang Ji. Menang. Waduh. Anjir. Kalau dong gue cepet sama Anjar lu Ini main di Turin. main di Turin. Turin dulu. Menang Inter. Menang Inter. Gue Juve karena faktor Turinnya itu mereka kuat banget, apalagi kalau head to head lawan Inter di Turin selalu Juve. Kebalapan dia berarti ya. Ini Abdar sih nyambungin MU sama Juve jadinya durasinya. Tapi Inter sama Juve ini bukan sekedar statistik sih, ini sejarah 2006, historis. 98. Nah, Ini gengsi yang lebih seru Iya. daripada derby Milan sekarang ya karena Yang banyak. penting hasil akhirnya lah permainan kayak gimana mah yang penting ya. Ya itu dia prediksi dari derby di Italia antara Juve lawan Inter. Jadi tim kalian pilih siapa? Juve atau Inter di hari Senin dini hari mendatang. Dan jadi ingat juga ada di juara good match antara Raffi Ahmad dan juga versus Taufik Hidayat tanggal 29 November. Kemudian ada podcaster match antara podcast Ancur lawan podcast agak lain. Kemudian ada family match Ibnu Jamil, Reni Kawati dan juga Judika Siotang dan Duma Riris Silalahi. Kemudian ada charity match antara Gading Martin dan Pak Michael versus Pak Wandi dan juga Valentino Simanjuntak. Sampai ada jebret Valentino sebagai perwakilan Jebret Media menghadapi perwakilan dari Vindes Jilid 2 Desta Mahendra. Buruan beli tiketnya karena tinggal 5 hari lagi dan yang gold kategori sudah sold out. Tinggal kategori silver aja, buruan langsung klik link aja di bawah sini atau di deskripsi untuk beli tiketnya. Jangan lupa program ini atau acara The GOAT ini disponsori oleh Kombipar, Santini Group dan juga Avitex Gold. Itu dia, kita akan lanjut lagi dengan topik dari Jelix selain satu ini.